Oke, kelihatan ya. Ya, Pak. Ini tugas untuk kelas B. Yang saya kasih merah-merah itu kelas B. Yaitu nomor 1, B, C, D, F, H, I. Yang saya kasih merah. B, C, D, F, H, I. Nomor 1. Nomor 2 juga sama. B, C, D, F, H, I. Nomor 3 juga sama. B, C, D, F, H, I. Nomor 4 beda. A, C, E, G. Ini kelas B. Nomor 5 B, D. Yang merah-merah ini yang saya tugas untuk start mat kelas B. Ya. Ini semuanya dikerjakan secara berkelompok, tetapi dikumpulkan masing-masing orang. Mengumpulkannya melalui e-learning, boleh diketik, boleh ditulis tangan, tapi di-scan, difoto, di-upload. Itu ya, terserah teknisnya. Yang penting saya bisa melihat hasil kerjaannya. Dikumpulkan dalam waktu 3 hari ke depan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Jumat jam 9 harus sudah dikumpulkan, di-upload di e-learning. Ini kalau Anda di sini ada perintah gambar kurva ya. Gambar kurva itu nggak bisa manual. Anda harus pakai aplikasi komputer ya. Minimal Excel. Digambar kurvanya. Kalau manual jelek gambarnya. Kayak Excel digambar. Apalagi ini gambarnya gimana. Ini juga gambarnya. Kalau manual ngitungnya keberatan. Silakan dipakai Excel, minimal Excel. Ada 5 soal. Silakan dikerjakan secara berkelompok, tapi mengumpulkan masing-masing orang melalui e-learning, di-upload. Terakhir Jumat, ya, terakhir hari Jumat. Dari tugas ini ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan Mbak Nabila. Nabila. Itu loh Pak, kalau misalnya tadi kan grafiknya minimal pakai Excel, berarti pakai yang lain boleh apa ya? Pakai aplikasi yang lain? Boleh. Minimal kok artinya kan paling mudah Excel. Kalau sampai pakai yang lebih canggih silahkan. Yang penting kelihatan gambar grafiknya. Pak. Mas Hendra? Saya mau bertanya Pak, itu kan nomor 1 kan tidak disebutkan distribusi apa. Nah, kan ada 2 kan yang gabungan itu ada gabungan kontinu sama diskrit. Ya. Itu apa harus dicari distribusi apa dulu gitu, yang nomor 1 itu? Dia nggak punya nama distribusi, yang penting kan fungsi peluangnya ini. Apalah sebuah nama arti bentuk nama kalau fungsinya peluang udah kan, ada. Kalau kan ada 2 Pak, ada diskrit sama kontinu. Nah ini kan nilai-nilai X dan Y positif. Ini diketahui nilai X dan Y positif. Kalau positif itu ya jelas positif. Positif apa? Bebas berarti. Yang lebih besar siapa positif ini? Oh. Berarti nggak harus peluang kontinu sama diskrit itu apa memakai yang ini ya, rumus peluang yang
Kan Discrete nilai sama kita continue. bisa mengetahui nilainya discrete atau continue kan dari nilai variabel x. X-nya di sini positif. Kalau hanya sekedar positif, Ya. bilangan positif itu masuk continue apa discrete? Discrete. Ini gini. Masuk continue apa discrete positif itu? Discrete itu bukannya ini apa kayak kejadian gitu. Kalau continue itu waktu. Emang apa continue bukan Akhirnya tuh kejadian. ya bulat, Lihat Pak. dia Bulat continue gitu. apa discrete itu bukan dari kejadian, bukan itunya, dari nilai-nilai variabelnya yang kita lihat kan. Bedanya waktu awal Iya. kita kuliah dulu, beda discrete dan continue adalah pada nilai-nilai variabel. Kalau discrete nilai variabelnya Ya. apa? Kalau discrete nilai variabelnya apa? Lali. Lupa, Pak. Apa Mbak Nabila, Mbak Jema? Kalau discrete variabelnya nilai-nilai variabel apa? Bilangan bulat positif. Kalau discrete bilangan bulat positif. Kalau continue Real. Bilangan Bilangan real. bilangan real. Kalau ini hanya Ya. diketahui positif, maka dia masuk bilangan apa? Discrete. Bilangan real. Kan di sini nggak ada Oh, real. keterangan bulatnya. Ya kan? iya, Pak, Masuk ya. bilangan real positif artinya. Kalau nggak, sebelum dibatasi, kita boleh lakukan yang umum. Sebelum ada batasan, maka umum itu kita pakai, ya kan? Sebelum ada larangan, yang boleh kita lakukan semuanya selama belum dilarang, ya kan? Nah, kalau di sini hanya dibatasi positif, apapun bilangan Real. yang masuk positif, ya kita masukkan. Artinya di sini berarti real. Nah, kalau variabel real itu discrete apa continue? Continue. Continue, gitu ya Mas Hendra ya. Jadi kita menggunakan nalar Ya, Pak. logikanya begitu. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Makasih, Pak. Silakan. Jadi nggak penting butuh nama, apalah sebuah nama, yang penting didefinisikan ini. Ya, nggak butuh nama. Ini yang penting ada nama, ada fungsi peluangnya, ada nilai-nilai variabelnya. Kalau ini jelas namanya bivariate negatif binomial, maka jelas X-nya adalah positif integer, positif bulat positif, jelas karena namanya ada. Untuk N10, jadi N-nya tertentu. Tentukan peluang X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Dan C, X kurang dari Y. Ini gabungan loh ya, bukan negatif binomial biasa loh, gabungan. Jadi gabungan itu X dan Y digabung sama-sama negatif binomial. Jadi namanya bivariate negatif binomial. Yang X negatif binomial, yang Y juga negatif binomial. Digabung jadi bivariate negatif binomial. Yang nomor 3, ini Cauchy. Ini yang baru ya, belum pernah dibahas diskusi. Yang penting ada fungsi peluangnya itu Cauchy. Saya masukkan fungsi Cauchy karena biar kita tahu Cauchy itu apa. Cauchy itu nama jurnal kita. Nah, distribusinya apa? Itulah distribusi Cauchy. Fungsi peluangnya begitu. Kemudian bivariate gamma. Dulu gamma hanya satu variabel, nah sekarang kita pakai 2 variabel gamma. Continue jelas gamma ya. Kemudian hipergeometri. Dulu pernah kita bahas multi hipergeometri. Nah, sekarang yang di soal ini cuma bivariate hipergeometri. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada?
Kalau nggak ada, tanyakan. Berarti clear untuk soalnya. Jawabannya silakan diskusikan dengan kelompok. Ingat, batas waktu pengumpulan upload jawaban hari Jumat. Jam 9 sudah saya close, sehingga nggak bisa upload. Jadi kerjakan Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. Saya batasi karena karena kalau sudah dibahas, itu nggak boleh, bahasnya kan Senin depan. Tapi untuk kelas A, kalau udah dibahas nanti bocor di kelas A. Saya batasi. Sehingga kelas A nanti juga saya batasi dikumpulkannya sampai hari Senin. 3 hari sama. Sehingga tidak ada kelas yang lebih enak. Kelas B duluan, jadi enak kan kelas A udah dibahas kan gitu ya. Jadi nggak ada yang enak sama-sama susahnya. Karena soalnya saya berikan kelas A juga sama seperti ini, cuma dibagi 2. Nah kalau kelas B udah dibahas duluan, kelas A belum ditutup waktu ngumpulkan kan enak, kelas A nilainya bagus-bagus dong tugasnya. Kan mending ikut kelas A. Jadi gitu, maka saya bagi waktu yang sama dan waktu dibahas soal sudah tidak bisa dikumpulkan lagi jawabannya. Jadi adil. Gitu ya. Silakan ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Meskipun belum waktunya selesai, karena materinya hanya ini. Minggu depan, sebelum materi saya sampaikan, session pertama adalah pembahasan. Kalau session pertama belum cukup, dilanjutkan session kedua. Baru terakhir akan saya beri tambahan penjelasan materi lanjutannya. Mulai saja. Nggak ada yang tanyakan? Oke, kalau memang sudah nggak ada yang tanyakan, berarti saya bisa mengakhiri kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan panjang lebar tadi dalam waktu meskipun lebih singkat, karena tidak ada diskusi, menjadi paham, juga melengkapi pemahaman sebelumnya, mengklarifikasi dari kekurangan paham materi sebelumnya. Dan mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik tugas-tugasnya ini secara berkelompok, bisa dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan yang kita harapkan, dapatkan nilai yang terbaik dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Nah.